kemudian yang tinggal ini koko fiber ya. Nah, serat ini koko fiber ini bisa digunakan untuk keset ya, kemudian juga tambang, kemudian jaring ya. Nah, untuk pembuatan jaring ini juga banyak manfaatnya ya. Biasanya digunakan untuk mengurangi abrasi pantai. Jadi pantai yang rawan terkena abrasi atau gerusan ombak ya, kemudian terkikis. Jadi biasanya digunakan untuk menghindari gerusan abrasi pantai. Biasanya dalam bentuk kokomes atau jaring dari serat kulit kelapa. Nah, koko fiber ini dipintal menjadi jaring ya. Kemudian dihamparkan di pantai yang mengalami abrasi. Nah, setelah dihamparkan nanti akan terkendali. Jadi biasanya mudah ikut hanyut dengan gelombang yang surut ya. Setelah dihampari dengan kokomes, maka akan terkendali. Jadi begitu seterusnya dihamparkan terus ya, sehingga menjadi atol atau tonjolan pantai. Karena kalau sering dihamparin dengan kokomes, maka akan tidak mudah tergerus oleh abrasi. Kemudian bisa juga digunakan untuk pengendalian kikisnya tebing ya. Biasanya digunakan di proyek jalan tol ya. Jadi ada tebing yang dikikis, kemudian untuk menghindari runtuhan dari serpihan sedimen tebing itu, maka ditutup dengan kokomes atau jaring dari serat serabut kelapa. Nah, setelah ditutup dengan serat kokomes ya, maka akan tumbuh di rumput, kemudian rumput kecil, seterusnya akan menjadi gulma. Dan itu untuk cara mengatasi terjadinya kelongsoran dari proyek pembangunan yang mengikis tebing. Kemudian juga bisa digunakan juga di penambangan mineral ya, seperti tembaga, emas dan lain-lain. Biasanya pada saat di tempat pembuangan tiling ya, itu dihamparkan dulu kokomes. Dihamparkan, kemudian dicurahkan di situ tiling. Ini kemudian dilapisi lagi ya. Setelah dihamparkan tiling, dilapisi dengan kokomes lagi, itu terusnya seperti itu. Dan fungsinya sebagai perekat. Jadi tiling tidak mudah melebar atau melebar ya, karena terganjal dengan jaring-jaring kokomes itu tadi. Oke teman-teman, jadi proses selanjutnya setelah digiling tadi ya, atau diurai ya dengan menggunakan mesin ini, selanjutnya akan diayak, dipisahkan ya, karena ini masih campuran ini ya, ini masih ada bercampur antara kokopit dengan serat kristal ya, kokopit dengan kokomos, juga dengan koko fiber. Jadi
Selanjutnya ini akan saya pisahkan dengan cara diayak dengan menggunakan ayatan yang cukup lebar ya, 2 kali 2 cm. Caranya mudah seperti ini. Yang jatuh ini masih 2 material ya yang harus kita pisahkan, yaitu kokomos dan kokopit. Kokopitnya itu serbuk yang halus, kokomos itu yang ada serat-seratnya sedikit. Dia seperti akar kadata, seperti rookwool ya, halus gitu, dan bisa digunakan untuk penyemaian seedling atau kecambah dari anggrek. Jadi kemudian yang tinggal ini koko fiber ya, serat. Nah, serat ini, koko fiber ini bisa digunakan untuk keset ya, kemudian juga tambang, kemudian jaring ya. Nah, untuk pembuatan jaring ini juga banyak manfaatnya ya. Biasanya digunakan untuk mengurangi abrasi pantai. Jadi pantai yang rawan terkena abrasi atau gerusan karena ombak ya, kemudian terkikis. Jadi biasanya digunakan untuk menghindari gerusan abrasi pantai. Biasanya dalam bentuk kokomes atau jaring dari serat kulit kelapa. Nah, koko fiber ini dipintal menjadi jaring ya. Kemudian dihamparkan di pantai yang mengalami abrasi. Nah, setelah dihamparkan nanti akan terkendali. Jadi biasanya mudah ikut hanyut dengan gelombang yang surut ya. Setelah dihampari dengan kokomes, maka akan terkendali. Jadi begitu seterusnya, dihamparkan terus ya, sehingga menjadi atol atau tonjolan pantai. Karena kalau sering dihamparin dengan kokomes, maka akan tidak mudah tergerus oleh abrasi. Kemudian bisa juga digunakan untuk pengendalian terkikisnya tebing ya. Biasanya digunakan di proyek jalan tol ya. Jadi ada tebing yang dikikis, kemudian untuk menghindari runtuhan dari serpihan sedimen tebing itu, maka ditutup dengan kokomes atau jaring dari serat serabut kelapa. Nah, setelah ditutup dengan serat kokomes ya, maka akan tumbuh di itu, ada tumbuh semacam lumut, kemudian rumput kecil, seterusnya akan menjadi gulma. Dan itu untuk cara mengatasi terjadinya kelongsoran dari proyek pembangunan yang mengikis tebing. Kemudian juga bisa digunakan juga di tempat-tempat penambangan mineral ya, seperti tembaga, emas dan lain-lain. Biasanya pada saat di tempat pembuangan tiling ya, itu dihamparkan dulu kokomes, dihamparkan, kemudian dicurahkan di situ tiling. Ini kemudian dilapisi lagi ya, setelah dihamparkan tiling dilapisi dengan kokomes lagi, seterusnya seperti itu. Dan fungsinya sebagai perekat. Jadi tiling tidak mudah melebar atau melebar ya, karena terganjal dengan jaring-jaring kokomes itu tadi. Nah, itu diantaranya fungsi dari koko fiber ya yang kita produksi. Tapi kita belum mengoptimalkan manfaatnya. Kita baru memanfaatkan kokopit. Dan untuk koko fiber kita menggunakannya sebagai bahan pembuat pot anggrek ya. Dan kedepannya kita pasti akan menuju ke sana, yaitu optimalisasi
material ya, yang daripada dibuang atau dibakar gitu. Jadi akan kita gunakan nanti untuk tambang, untuk kokomes dan lain-lain. Saat ini masih kita optimalkan untuk pembuatan media tanam ya, baik itu seledring maupun tanaman bunga ya, yang namanya kokopit. Nah, kokopit ini untuk di daerah kami ini digunakan untuk media cangkok ya, media cangkok tanaman, sangat bagus dan ini sangat digemari untuk petani-petani. Dan alhamdulillah tahun 2024 ini banyak petani buah-buahan yang menggunakan kokopit sebagai bahan media cangkok. Lanjutkan ya. Oke teman-teman, ini masih diayak lagi ya, masih ada yang kasar. Yang kasarnya ini untuk media seme seedling atau kecambah dari anggrek ya, biasanya untuk menyemai tanaman anggrek yang masih tumbuh dari biji atau biasa disebut seedling menggunakan media kokomos ya, yaitu lumut yang terbuat dari serat kulit kelapa, sangat halus ya, mirip seperti rukol. Nah ini atau akar kadaka bisa juga digunakan untuk menyemai biji anggrek ya, atau biasa disebut seedling. Nah, untuk media tanam kokopit ini tidak perlu ada perkeluaran lagi, karena dari kami sebelum diproduksi kita sudah rendam ya, sudah rendam untuk menghilangkan zat taninnya, supaya para pengguna atau konsumen itu tinggal menggunakan saja, tidak ada treatment lain lagi ya, karena kita sudah siapkan untuk tinggal menggunakan atau siap pakai. Demikian, terima kasih, dan kita akan langsung packing ya, langsung packing kokopitnya.